Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dengan NIM 4059118 dari Prodi Manajemen Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menganalisis mengenai pasar monopolistik. Untuk memenuhi tugas akhir video dari ekonomi mikro. Sebelumnya, apa sih itu pasar ekonomi monopolistik? Pasar ekonomi monopolistik adalah pasar yang terdiri dari banyak penjual atau produsen yang menghasilkan barang serupa namun memiliki diferensiasi yang berbeda atau keunikan berbeda. Pada kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai songket pandai sike. Kak, saya kan dari Universitas Negeri Padang. Saya ada tugas wawancara, Kak. Ya. Jadi wawancaranya itu mengenai pasar monopolistik, Kak. Dengan kakak siapa aku? Arni. Jadi Kak, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana proses produksi, biaya produksi dan penetapan harga dari tenun pandai sike ini, Kak? Kalau kita mulai dari proses produksi. Ya, Kak. Kalau proses produksi itu ada beberapa bahan yang harus kita sediakan seperti benang emas, itu bilangnya makau. Terus benang katun. Tapi kalau nih lebih rinci, bisa ke tempat tenun, bisa Kak jelaskan. Yang kedua, apa yang membuat produk kakak berbeda dari para pesaing? Yang pertama kita bedakan motif. Dari segi motif yang utama, terus kita mengolah warna yang misalkan warna itu tidak kebanyakan atau lain dari yang lain. Pertanyaan selanjutnya, Kak, strategi apa yang kakak gunakan untuk mempromosikan toko, seperti menggunakan media sosial atau yang lainnya, Kak? Ada, kita menggunakan media sosial seperti utamanya WhatsApp, Shopee juga ada, TikTok juga ada, Instagram juga ada. Pertanyaan selanjutnya, Kak, bagaimana kakak menurut apa yang jadi daya tarik utama merek toko songket pandai sike ini bagi pelanggan, Kak? Kalau bagi pelanggan yang kita utamakan di sini itu lebih ke pelayanan sih. Misalkan ada tamu masuk ke dalam, kita sediakan ini misalkan contohnya seperti tempat duduk, kita berikan tempat yang senyaman mungkin. Baik, Kak, itu saja wawancaranya. Terima kasih, Kak. Sekian hasil dari wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menunjukkan proses produksi dari tenun songket. Beginilah proses produksinya. Kak, bisa dijelaskan untuk proses produksinya ini, Kak? Bisa. Yang pertama, kalau untuk proses produksi kita mempunyai dua alat. Kalau ini khusus untuk kain, dan bagian bawah ini buat selendang. Jadi dia dua jenis alat dengan beda ukuran. Ini dia bisa dilihat prosesnya. Jadi kita prosesnya dimulai dari sehelai benang sampai ke bisa. Jadi kita bikin padukan lainnya, benang katun kita campur dengan benang emas boleh, silver boleh, untuk kombinasi lainnya. Analisis produk dari songket pandai sike. Yang pertama, diferensiasi produk. Keunikan produknya. Yang pertama, kualitas.
Songket pandai sike terkenal dengan kualitasnya yang sangat tinggi. Proses pembuatan songket ini sangat rinci dan membutuhkan waktu yang lama. Songket ini dibuat dengan tangan menggunakan benang emas. Misalnya sebuah kain songket bisa memakan waktu hingga 3 bulan untuk diselesaikan, tergantung pada kerumitan motifnya. Yang kedua, desain dan coraknya. Motif songket pandai sike sangat khas dan memiliki makna budaya yang dalam, seperti motif pucuk rabuang yang melambangkan filosofi pertumbuhan dan harapan, serta keluak paku yang melambangkan kebijaksanaan. Songket dengan motif pucuk rabuang biasanya dipesan untuk pernikahan tradisional Minangkabau karena maknanya yang dalam. B. Daya tarik merek. Merek songket pandai sike sudah menjadi simbol kerajinan tangan khas Minangkabau dan dikenal luas hingga pasar internasional. Merek ini menjadi daya tarik utama bagi mereka yang ingin memiliki produk yang penuh dengan nilai seni dan tradisi. Contohnya seperti merek songket Rumah Gadang, yang sudah terkenal sebagai produsen songket berkualitas tinggi yang sering dipesan oleh pejabat atau sebagai oleh-oleh untuk tamu negara. Yang kedua, kekuatan dan pangsa pasar. Kekuatan pasar. Songket pandai sike memiliki kekuatan pasar yang besar, terutama dalam menentukan harga. Meskipun harga yang tinggi membatasi pasar hanya untuk kalangan menengah ke atas, baik lokal maupun internasional, kualitasnya yang sangat tinggi membuat produk ini tetap diminati. Contohnya, harga kain songket pandai sike bisa mencapai antara 10 juta hingga 50 juta, tergantung motif dan bahannya. Sementara itu, pesaing seperti songket Silungkang menawarkan harga yang lebih rendah, tetapi kualitas dan bahan yang digunakan tidak setara. B. Pangsa pasar. Pangsa pasar songket pandai sike masih sangat besar di pasar lokal, terutama dalam acara adat dan pernikahan Minangkabau. Songket ini mendominasi pasar lokal di Sumatera Barat, terutama untuk acara adat seperti Batagakala, di mana kain songket pandai sike menjadi pilihannya. Yang ketiga, elastisitas permintaan. Permintaan untuk songket pandai sike cenderung inelastis, terutama bagi pelanggan yang mengutamakan keaslian dan nilai budaya. Meskipun harga naik, banyak konsumen yang tetap memilih kualitas ini. Namun adanya alternatif seperti songket modern yang lebih murah dapat mempengaruhi penjualan, terutama bagi konsumen yang lebih memperhatikan harga daripada kualitas dan tradisi. Contohnya, jika harga songket pandai sike naik 20%, permintaan mungkin hanya turun 5%, karena konsumen yang mengutamakan kualitas tetap memilih produk ini. Namun, konsumen yang lebih sensitif terhadap harga mungkin beralih ke produk substitusi seperti songket mesin dengan harga lebih murah, antara 500.000 hingga 1 juta. Yang keempat, tingkat persaingan. Pesaing lokal, seperti songket Silungkang yang juga menawarkan kualitas tinggi dengan corak yang berbeda. Yang kedua, pesaing internasional. Produk tekstil tradisional dari negara lain seperti batik Jawa atau tenun ikat dari Nusa Tenggara yang mungkin menjadi alternatif bagi konsumen. B. Kondisi dan tingkat persaingan. Pasar songket cukup kompetitif karena ada berbagai produk substitusi tradisional. Namun songket pandai sike tetap memiliki keunggulan dalam hal kualitas pengerjaan dan nilai budaya yang membuatnya sulit ditandingi oleh pesaing lainnya. Yang kelima, hambatan masuk. Yang pertama, keahlian. Membuat songket pandai sike memerlukan keterampilan tinggi dan waktu yang lama untuk mempelajari teknik pembuatannya. Seorang perajin baru membutuhkan waktu sekitar 3-5 tahun untuk menguasai keterampilan ini. Yang kedua, citra dan reputasi. Membangun reputasi yang sebanding dengan songket pandai sike memerlukan waktu yang lama dan usaha yang besar. Merek songket pandai sike ini sudah sangat identik dengan kualitas dan budaya Minangkabau, sehingga sulit bagi pendatang baru untuk menyainginya. Yang keenam, inovasi. Untuk menarik minat generasi muda, beberapa produsen mulai menambahkan desain yang lebih modern tanpa menghilangkan unsur tradisional. Misalnya, mereka membuat produk seperti dompet, tas, atau aksesoris lainnya yang menggunakan bahan atau motif songket. Yang ketujuh, strategi pemasaran.
Untuk memasarkan produk, banyak pengrajin songket pandai sikit memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk menunjukkan keindahan dan proses pembuatan songket. Mereka juga menawarkan produk dalam berbagai rentang harga, mulai dari songket premium yang digunakan untuk acara adat hingga produk turunan seperti aksesoris berbahan songket. Misalnya mereka menjual aksesoris seperti dompet atau tas berbahan songket dengan harga mulai dari 200.000 hingga 2 juta, sehingga dapat menjangkau segmen pasar menengah. Sekian hasil dari analisis saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.